di sosial media bahwasanya jangan masuk ke organisasi inilah itulah, Hmm. ada pengaruh ini dan lain sebagainya. Ibaratnya tadi hal-hal kocak itu kan itu dibikin oleh ya pesaing-pesaing Betul. ataupun apa gitu, media-media yang tidak suka dengan apa namanya, kinerja dari BEM ataupun PT saat ini. Ibaratnya kita harus mencari solusi daripada apa yang kita alami tersebut. Betul. Konon katanya itu di dalam satgas tersebut itu menjadi wadah ataupun sarang buat pelaku. Parah. Chaosnya tuh pas kocaknya apa namanya, pas Hamin berapa, bukan Hamin lagi sih, udah pas hari H, rondon itu dirubah semua. Sama Iya protokolnya oh, kan. Jadi dari mereka ataupun dari protokol pemerintah pengennya seperti ini seperti ini. Ya udah, kita mau tidak mau harus ikut. benar. Ya, balik lagi di obrolan teras rumah. Kali ini kita kedatangan tamu dari, bisa diperkenalkan Mas? Saya Adit Wahyudin dari apa namanya, Universitas Swadaya Gunung Jati, atau teman-teman Cirebon bisa mengenal lebihnya UGJ. Dulu kan Unswagati. Unswagati, Ya. Sekarang ya mungkin salah satu dari rebranding lah. Rebranding Ya. Ya, Meter berapa kalau boleh tahu? Saya semester akhir, semester 8 sekarang. Mau nyusun juga. Nyusun skripsi. Sekarang jurnal kalau Oh, di jurnal UGJ. sekarang. Oh, beda ya perkembangannya. Oke, jurnal. Dulu tuh kan skripsi, TA, buatan D3 itu kan TA, udah selesai. Karena sekarang UGJ itu katanya apa namanya, menuju ke ranah internasional. Wih. Jadi kegiatan-kegiatannya juga banyak kepada internasional. Oh. Naik skala lah ya. Iya. Jurusan apa di Sogati? Saya jurusan manajemen di Fakultas Ekonomi. Di ekonomi. Kampus yang kampus Kampus 1 berarti ya? satu, ya. Kampus 1 ya. Mahasiswa paling banyak juga tuh di ekonomi. Bener gitu. Satu angkatan bisa 800. Iya ya. banyak juga ya. Dulu pernah menginjak Sogati sebagai mahasiswa itu Iya. di tahun 2011-2012. Kelasnya aja di angkatan gue tuh sampai LM. Sampai M. Sekarang sampai Q. Tuh, karena sampai Q. Satu kelas itu 40 orang. Antara 38 dan 40 kan ya kurang lebih. Iya. Hitung Ya, aja tuh sampai Q tuh. Bentar lagi Zaman gua aja sampai M. M apa N gitu gue lupa. Sebanyak itu. Bah, pas ospek buset orang semua kepalanya tuh. Iya. Hitam putih gitu kan, udah kayak tentara semut-semut gitu kan. Pernah ngalamin dan dulu juga di tahun 2011-12 itu belum seperti sekarang perkembangannya. Benar. Yang pasti masih ada icon yang kemarin sempat hilang tuh ikonnya tuh. Iya. Gambar macan. Gambar macan. Itu sempat hilang kan, cuman ada lagi ya sekarang. Ada lagi sekarang. Dengar-dengar katanya jadi Presma ya sekarang ya. Jabatannya Presma. Alhamdulillah. Itu jabatan yang luar biasa tuh. Ngejabat udah berapa tahun berarti? Sekarang di akhir-akhir Mas. Kalau Presma itu jabatannya cuma 1 tahun. Oh, cuma 1 tahun. Dan seperti presiden yang di hanya beda ini aja ya, hanya beda lingkup kekuasaan ya. Kekuasaan bahasanya tuh. negara kecil-kecilan. Negara simulasi sih jatuhnya. Betul. Berarti Presma itu kan berdasarkan pemilihan ya? Ya. Berarti ada kampanyenya juga? Ada dana kampanyenya juga. Kalau dana kampanye dari sukarelawan. Ya barangkali ya. Kan dia bilang kan negara simulasi, siapa tahu ada simulasi juga kan. Iya. Yuk bikin perencanaan buat apa? Buat kampanye gitu. Ada tim sesnya juga berarti. Ada. Oh, ada. Biasa tim ses itu di setiap fakultas. Kan di UGJ ada 7 fakultas. Nah, di setiap fakultasnya kita taruh tim ses lah buat suksesin. Pengusung ya berarti ya? Iya. Yang mengusung Adit jadi beda lagi kalau pengusung itu pakainya partai, sama kayak negara juga. Tuh kan. Emang kalau ngomong negara simulasi kan berarti kan kalian tuh kan diperkenankan untuk apa ya, berperan kan sebagai layaknya negara tadi kan. Kan berarti kan bukan banyak ya, ada beberapa kan, kalau di negara itu ada beberapa instansi yang membantu kinerja presiden dan wakilnya nih. Ya. Berarti di itu juga ada ya? Ada. Jadi ada kementeriannya juga. Ada kementerian. Kementerian. Kementerian itu berarti yang di bawah presiden langsung. Iya. Struktural ya berarti strukturalnya. ya.
Oke. Berarti Banyak. lumayan ribet di jatuhnya ya. Ya bisa dikatakan ribet kan kalau kita belum tahu gitu, Belum kalau tahu ibaratnya celahnya. kalau kita sudah terjun, kita udah paham lah, oh misalkan dari kementerian ini geraknya misalkan di bidang sosial ke sosial masyarakatnya, bidang apa namanya, di dalam kampusnya ataupun kalau di BEM tuh Kementerian Dalam Negeri itu mengaspirasi dan advokasi aspirasi mahasiswa Dari kayak dalam gitu berarti ya. ya, internal dan eksternal tadi ya. Selama menjabat setahun terakhir nih bahasanya ini. Ini kan kalau kita ngomong generasi ya, baik lagi ini disclaimer tidak menyudutkan atau apa. Kalau kita ngomong generasi kan kamu berada di generasi yang apa ya? Generasi yang banyak PR-nya nih dibandingkan kita nih. Kenapa di zaman kita tuh kita masih punya keterbatasan di bagian media sosial dan sosial media dan lain-lain lah. Iya. Nah akhirnya informasi itu tidak semudah itu menyebar kan. Dengan sekarang kan, zaman sekarang itu kan banyak banget berseliweran konten-konten atau hal-hal yang bisa merusak mentalitas manusianya ya. Nah di masa jabatannya Adit pernah nggak ada satu case yang merupakan dampak dari sosial media itu yang mendapat ke kesehatan mental? Oh justru ada ya, bukan kesehatan mental, kita menyampingkan salah satu dampak media ataupun dampak sosial media terhadap organisasi kampus ya mas. Kita berbicara dampak daripada sosial media kepada organisasi kampus. Memang di sosial media bu, bahwasanya jangan masuk ke organisasi inilah itulah, ada pengaruh ini dan lain sebagainya. Tetapi itu kembali lagi ataupun menjadi PR kita bersama yang ada di dalam suatu lingkup organisasi. Bagaimana caranya kita bisa melawan ibaratnya asumsi yang ada di sosial media tersebut, kita lawan dengan kenyamanan mahasiswa. Jadi misalkan dari sosial media itu mempengaruhi jangan sampai masuk organisasi nanti begini-begini, nanti pada realitanya ataupun pada dasarnya kita di dalam organisasi itu kita welcome gitu. Ide kalian kami terima ataupun apapun kalian ingin apa di organisasi kita lakukan bareng-bareng. Seperti itu. Ini gini ya, kita aspirasinya kita terima, Iya. terus nanti kalau bisa kita lakukan Kita sama lakukan. gitu ya bahasanya. Menarik ya. Di saat kamu menjabat freshman nih, ada hal kocak sih yang berhubungan dengan manusia-manusia itu dengan para mahasiswa lainnya. Sebenarnya kalau dibilang kocak atau tidak kocak itu tuh ya adalah ibaratnya problematik yang ada di suatu organisasi ataupun kampus. Apalagi kan kita ibaratnya BEM ataupun Presma itu kan dipilih oleh mahasiswa langsung melalui pemira. Kalau di Indonesia kan pemilu. Ya, kalau di kita kan pemira, pemilihan umum mahasiswa raya. Jadi coblosan lah. Kan ada lawannya juga. Biasa ada ibaratnya tadi hal-hal kocak itu kan itu dibikin oleh ya pesaing-pesaing ataupun apa gitu, media-media yang tidak suka dengan apa namanya kinerja dari BEM ataupun Presma saat ini. Pasti ada ya paling jatuhnya ya. Bener ya. Itu juga bisa, menjadi suatu tekanan mas. Bener sih, dan bisa ngebayangin juga sih. Kita kalau ngeliat ke pemilu yang terjadi 4 tahun atau 5 tahun sekalipun kan, gitu ya. Kita udah bisa menghela nafas seperti banyak itu. buzzer-buzzer. Apalagi ini kan konteksnya ini adalah negara simulasi kalian tuh kan. Kan intrik-intrik itu kan akhirnya, ya mohon maaf ya, bahasanya kesannya ada bahasa udah deh gue lakukan apa deh yang penting gue menang deh, ada kayak gitu ya. Itu nggak bagus sih guys, sebenarnya guys, nggak bagus sih guys, karena nggak selamanya lu naik harus nginjek kepala orang sih, bener kan? Karena kan kita bisa saling merangkul gotong royong bareng-bareng. Minimal lu rangkul lah, tanya ada apa kawan, ada apa sih kawan, kan harus seperti itu yang momen yang jadi cikal bakal kan ke depannya kan. Definisi keributan itu adalah dua belah pihak yang beda visi misi, beda cara pandang, tapi tidak ingin menyatukan gitu loh. Ada pembenaran dan ego yang paling benar yang biasanya terjadi. Man itu terlalu capek lah kita ngomongin. Berarti emang sekeras gitu ya senggolnya buat pemilihannya gitu. Oh ya dibilang keras mungkin ya, ini sepengetahuan saya, disclaimer sepengetahuan saya. Sepengalamannya Mas Adit lah gitu. Kemarin pas pertama kali naik jadi
salon, Iya. presidir gitu. Jadi disclaimer saya juga tadi saya tegaskan kembali, bosnya di wilayah 3, Indramayu, Cirebon, dan Majalengka Kuningan itu katanya yang paling paling apa namanya, paling chaos lah, paling ribut Iya. apa itu di UGJ. begitu. Iya. Wajar sih karena memang mahasiswa juga banyak juga. Banyak. Iya, benar. Belum yang golputnya, belum yang Iya. Nah, menyikapi ngomong mahasiswa ya sama anak generasi Z ya, itu kan sekarang banyak banget statement atau sebuah pembenaran ya mengenai mental health, mental issue dan lain-lain. Nah, ini gue mau nanya dulu nih Iya, secara siap, personal siap, nih siap. ke Adit nih. Setuju nggak sih kalau misalnya mental health itu membutuhkan pembenaran? Mental issue yang kita alami, yang dialami itu butuh pembenaran. Bisa dikatakan betul. Jadi mental health itu butuh pembenaran ataupun butuh bukti yang konkretnya itu seperti apa. Oke. Soalnya kan beda nih ya konteks Iya. antara pembenaran dan kebenaran. Kebenaran. Soalnya gini, basic gue di hipnoterapi di belakangan itu gue semakin gerah sih. Semakin gerah dalam arti gini. Oke mas. Ya, santai. Maksudnya gini, kenapa gue bilang semakin gerah? Karena banyak statement-statement yang akhirnya membenarkan sesuatu yang harusnya sih nggak dibenarkan gitu. Kayak contoh gini. Kan di lingkungan kalian pasti yang namanya toxic itu kenceng banget ya, pasti gitu. Pasti. Jangankan yang generasi muda, kita pun yang generasi itu udah merasakan Iya. banget ya. Cuman perbedaannya di generasi muda itu adalah toksiknya itu berasal dari belief, berdasarkan dari statement gitu. Kayak misalnya contoh paling contoh sederhana gini. Saat ada orang trauma atau ada orang yang sedang galau, kenapa kok dominasi orang-orang itu malah memberikan pembenaran? Ya udah sabar aja, gue tau lu lagi galau. Ya. Gitu loh, paham gak sih? Sedangkan kan secara efek buat gue pribadi it's not good gitu. Lo malah menimbulkan reaksi yang bakal bikin riaknya makin kencang di pribadi manusianya Makin gitu. Makin dalam betul. Nah, ke perkara galau itu pernah nggak sih nyaksiin ada mahasiswa yang sekitar kamu lah bahasanya yang mengalami itu dan ya hanya butuh pembenaran akhirnya gitu loh, dan itu jadi maaf ya jadi toksik buat sekitarnya, ada nggak sih? Ya sebenarnya ada ya, mungkin dari teman-teman terdekat saya ada, mungkin yang lebih luasnya ataupun di mahasiswa UGM-nya itu pasti ada yang tadi disampaikan, maksudnya lagi galau ditoksikin kayak gitu kan. Itu banyak ibaratnya dengan apa nih, dengan benteng kata bercanda. Betul. Iya. Ah, lu mah baperan Nah, gitu ya. Itu kan menjadi suatu problem juga gitu buat teman-teman yang mengalami mental health. Betul. Kalau ada orang ngomong gitu di depan saya ya, ah lu mah baperan, sini gua goreng gitu. Ya terkadang kan orang lain tuh tidak tahu ataupun tidak memahami apa yang kita lakukan. Betul. Benar. Itu salah satu alasan kemarin kenapa kita ngomong sama Maharani kan, coba kita mau ngobrol deh sama teman-teman mahasiswa. Karena kita kan mau tahu sudut pandangnya ya. Karena baik lagi, kita punya kepedulian terhadap generasi Z dengan segala kendala mentalnya. Tapi kita nggak mau jadi pihak yang mendiskriminasi atau menyudutkan doang. Kan nggak lucu juga ya. Ditambah lagi, gini, sekarang tuh ada sebuah tren untuk mereka yang mengalami kendala mental itu mereka lebih fokus untuk mencari apresiasi, bukan apresiasi, mencari pembenaran dari orang-orang gitu. Ya kan itu kan nggak bagus ya. Benar. Makanya harapan gue pribadi sih dengan adanya obrolan teras Uma ini, ayo untuk teman-teman yang punya kendala mental, yuk kita selesaikan di sini tanpa mencari pembenaran. Gitu. Pasti gerah nggak sih ngelihat orang yang bagi orang toksik ya? Ya wajar sih bro, gue mah anak broken home. Waduh. Statement itu pernah dong pasti dengar seperti itu kan? Pernah. Lu mah enak, hidup lu begitu, hidup gue mah gini bro, gue nggak ada nyokap, nggak ada bokap, bla bla bla. Nggak jadi poin sih gue buat jadi nggak jadi poin. Bahasanya kalau boleh ngomong kasar, kalau pada dasarnya lu yang beringas ya lu yang beringas, jangan salahkan siapapun. Iya. Bener kan? Benar. Karena seekor macan hidup di lingkungan macan, tapi saat si macan itu masuk ke lingkungan yang berbanding terbalik dan kerumunannya, dia pasti akan beradaptasi. Gitu loh, gimana pun juga. Contoh, kita lihat sirkus. Ya. Di sirkus ya.
lingkungan sirkus itu kan memaksa si macan tadi atau si singa tadi untuk Iya. beradaptasi. Iya. Bener ya? Iya. Poinnya apa? Ya, lo harus bisa beradaptasi sebelum lo dicambuk sama kehidupan gitu, sebelum lo dicambuk sama sekitar lo, ya lo harus punya punya apa ya, punya sisi adaptasi yang lo harus tahu nih lingkungan lo. Harus lakuin juga. Betul, karena nggak selalu gini ya, hanya karena gue broken home nggak berarti lingkungan gue harus approve apa yang gue lakuin dong, beneran. Betul. Kayak contoh ya kamu aja deh, kamu yang pengen jadi presma pun orang nggak akan approve seenak itu kan, nggak akan approve sesupport itulah bahasanya. Pasti kan ada drama-drama Drama. kecil gitu pasti dong. Betul, betul. Aduh, itu drama apa yang pernah kamu alamin di saat kamu menjabat ya, ada nggak? Ini setelah kamu menjabat ya, Iya. drama-drama hal-hal yang Banyak ya drama-drama ya di internal, internal. khususnya di internal BEM ya. Banyak konflik antara misalkan dari Kementerian A dengan Kementerian B, tentunya suatu konflik. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan itu? Betul. Dari way out ya. Dengar-dengar kemarin katanya ada ini ya, UGJ tuh kemarin bikin seminar ya, Iya, yang ada Menteri Menteri Desa, Menteri iya, Desa iya. dan apa? Menteri Pembangunan Desa Tertinggal, Ah, dan ah, Transmigrasi. Betul. Itu gimana itu acaranya? Lancar? Alhamdulillah kemarin lancar. Meskipun dengan beberapa kendala, kita tuh kemarin dikabarin Amin seminggu kepotong hari raya Idul Adha juga. Oke. Jadi ada chaos lah sedikit di situ ya. Iya. Asik sih itu kalau ada event chaos tuh asik. Bagi Adrenalin dengan kita. lembaga sama-sama teman-teman panitia. Tapi sering juga acara seminar kayak gitu. Ya, untuk seminar-seminar, kalau tadi ya berbicara mental health tuh di fakultas ini tuh beberapa kali ataupun menjalankan seminar mental health tersebut. Ya, Oh, seperti itu. Wah boleh tuh. Boleh. Kita kapan-kapan sharing tuh. Boleh. Ini fun fact ya. Nggak fun juga sih. Ada sebuah fakta sih. 80% orang yang mengalami kendala mental itu adalah orang-orang yang ceria, periang. Gitu. Itu. Ya. Bukan justru orang-orang yang depresi, yang sedih itu mereka tidak pernah nge-branding, gue tuh sedih. Enggak. Gue tuh depresi itu enggak. Justru orang-orang yang real depresi dan traumatik itu biasanya mereka tidak menjadikan itu sebagai ini loh, Ya, gue tuh gua, begini gua, enggak gitu loh. Bener kan? Karena Betul. mohon maaf ya, kayak kita lihat berita banyak pelaku yang bunuh diri atau yang mengakhiri hidupnya Nah, itu justru orang-orang nggak tahu kalau dia itu orang yang punya sesuatu atau kendala mental tuh mereka nggak tahu. orang-orang yang diem aja. Bener kan? Ada beberapa Tahu-tahu. artis, salah satu vokalis di band luar juga kan, wah dia periang, bener kan? Iya, Tiba-tiba gitu loh, tiba-tiba ada kabar duka. benar. Itu langkah itu sih yang gue pribadi bilang ke teman-teman juga, yuk kita obrolin deh soal kendala mental, karena nggak selamanya kendala mental itu berasal dari luar, dan nggak selamanya juga kendala mental itu diselesaikan dengan lo membiarkan gitu loh. Berat ya ini ya. Jadi ibaratnya kita harus mencari solusi daripada apa yang kita alami tersebut. Betul. Jadi jangan sampai kita terlalu larut ataupun terlalu dalam terhadap apa yang kita alami sekarang. Betul. Iya. Sebuah analogi sederhana tentang manusia dengan kotak. Benar. Kalau kita melihat sudut pandang dari dalam kotak, semua akan sebut tersudut kan. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah tuh, wah, gue nggak bisa kemana-mana nih. Tapi kalau kita rehat sejenak, kita coba keluar dari kotak, oh ternyata kotaknya kecil. Cuma kan masalahnya proses dari lu ngelihat sudut pandang luar ini yang terhambat beberapa drama kan. Itu yang gue pribadi sih harapin teman-teman tuh mau open dalam konteks tidak sharing ya, tapi open ke gue punya seperti ini nih, lu bisa bantu nggak, hanya sebatas itu. Karena sharing juga bahaya sih, terlalu sharing, jujur banyak yang sharing bahaya, Kan jadi bumerang juga buat kita. betul. Itu yang dikhawatirin. Kayak pernah dengar di Cirebon ada salah satu komunitas ya, komunitas yang katanya itu feminis, cuma bagi ini gue nggak mau nyebut namanya. Yang gue sayangkan adalah komunitas tersebut adalah wadah untuk para korban-korban kekerasan seksual, para korban mental illness atau mental health yang diakibatkan oleh kekerasan seksual tadi. Hanya yang disayangkan satu, treatment yang mereka lakukan adalah sharing, yang akhirnya itu membuka peluang calon pelaku lain. Iya. Ya kan? Karena apa?
saat lu punya komunitas atau saat lu ngebentuk sebuah komunitas, lu nggak akan bisa tahu dong sedalam apa daleman itu orang seperti apa. Bener nggak? Siapa tahu misalnya kayak contoh gini, gue bikin bikin anggaplah gue bikin sebuah komunitas, gue manggil lu manggil Boncu, apakah gue tahu niat lu aslinya apa sih masuk, bener nggak sih? Iya. Berarti saat ditanya lu kenapa mau masukin nih, oh gue sesuai sama hobi, faktanya kan nggak. Dan yang bikin bikin mirisnya adalah di komunitas tadi yang gue ceritain, para korban kekerasan seksual ini yang notabene adalah perempuan itu menjadi target para pelaku lesbi yang ada di dalam. Itu Ya. miris ya. Miris yang kedua adalah komunitas tadi dengan lantang dengan jelas mereka mendukung LGBT dengan kamuflase penanggulangan bullying. Padahal yang dibully adalah orang yang menjadi orang yang mengidap penyimpangan seksual, gitu loh. Secara logika gue tidak membenarkan bullying ya, tapi secara logika gue bilang saat lu seorang yang berbeda dari lingkungan lu, jangan berharap mereka menerima, karena penyimpangan itu bukan hal yang harus diterima tapi harus dibenarkan, harus dibenahi, betul loh. Kan nggak lucu misalnya lu punya temen gue nih, gue klepto, yakin bakal dianggap teman terus, berarti lo akan memaklumi gue dong. Iya. Saat gue ngambil barang lu, nggak apa-apa deh, jatuhnya apa, lu lebih ngebunuh gue kok, kata gue. Iya. Karena lu membiarkan gue Iya, membiarkan gue untuk membiarkan. untuk terjerumus lebih dalam gitu. Itu yang terjadi, dan itu di Cirebon terjadi komunitas. Itu di Cirebon itu ada, buat gue sebagai praktisi hipnoterapi itu sangat miris ya. Makanya Benar. ajakan gue pribadi, gue ngajak Presma dari UGJ juga, ayolah kita lawan atau kita recovery mental itu tidak semudah lu hanya sharing. Karena inti dari penanggulangan itu kan ya lu harus tahu apa yang lu alami dan bagaimana cara menanggulanginya. Itu yang masih PR banget, jujur masih PR banget. Iya. PR banget. Dan Sri, gue juga pernah baca di suatu artikel ataupun di suatu di sosial media. Ini tentang lingkupnya kampus. Sekarang kan pemerintah dari Kemendikbud itu harus mewajibkan setiap kampus tuh ada satgas buat penanggulangan seperti itu, kekerasan seksual, Oke. PKS. Konon katanya itu di dalam satgas tersebut itu menjadi wadah ataupun sarang buat pelaku, para pelaku. indikasinya Nah, ya, indikasinya. indikasi ya, betul. Jadi artinya apa, teman-teman mahasiswa baik itu nanti di UGJ ataupun di luar sana ataupun yang tadi yang saya baca di artikel itu bakal lari kemana ataupun melaporkan kemana gitu, Betul. untuk terjadi pelecehan seksual tersebut. Betul. Jadi katakan kalau korban itu lapor kepada tadi petugas, dia akan Lanjutnya terjerumus seperti apa gitu ya, seperti betul. itu. Jadi kan ini menjadi evaluasi, suatu evaluasi yang besar-besaran gitu Betul. bagi apa namanya Kemendikbud yang mengeluarkan peraturan seperti itu. Betul. Karena kan memang penanggulangan kan nggak bisa oleh satu pihak doang ya. Oke lah, karena kita ambil ada beberapa fase. Fase pertama adalah fase pelaporan si korban. Tindak lanjutnya seperti apa. Ya. Yang kedua, pasca traumatiknya seperti apa. Nah, betul. Itu yang kalau gue kan lebih concern ke pasca traumatik. Kalau lu pernah dikecewain sama cowok, karena lu cewek misalnya, lu cewek dikecewain sama cowok, otomatis lu akan nyari kenyamanan dong, dalam konteks saat ada cewek yang datang, udah gue tahu cowok emang begitu, kurang lebih itu akan merubah mindset si cewek dong. Oh iya bener ya, karena gue dulu disakitin sama cowok, menganggap semua cowok itu sama aja. Akhirnya apa, ketertarikannya akhirnya menyimpang kan. Gitu. Nah pertanyaannya, ranah itu tuh yang dikhawatirkan sebenarnya, untuk ngomong mental tuh perkara itu yang dikhawatirkan. Lingkup paling sederhana ya di kampus itu kan benar-benar lingkup yang buat gue pribadi bebas jatuhnya gitu, karena walaupun ada yang tadi KPS tadi pun tetap stakeholdernya gitu loh, harus benar-benar begini, harus benar-benar erat banget ngikutnya gitu. Dari dulu sampai sekarang sih memang kan kita nggak nutup mata ya, walaupun ada beberapa kejadian yang berasal dari kampus, kayak kekerasan seksual atau apapun, bahkan ada beberapa nama kampus besar pun yang terseret kan, karena kan pertanyaan kan satu, kalau gue akhirnya walaupun kasus itu terselesaikan,
after effect-nya Maksudnya apa? kan gitu. Lu nggak bisa hidup dengan menanggung banyak trauma. Ya kan? Saat orang trauma pilihan dia cuma dua, let it go, to pass away, atau gue yang mati. Iya. Kan poin kedua itu yang serem Iya. sebenarnya. Bener ya? Bener. Karena gini, kalau lu nggak bisa, kalau beban lu terlalu banyak, capek. Bener. Bener kan? Apalagi pada udah capek, teman bilang, ah lu mah gitu doang. Aduh, itu dah. Karena gue pribadi ngebuka diri gue untuk teman-teman juga bakal mau dibantu penyelesaian untuk mental health-nya, atau teman-temannya siapa, Adit ya. Boleh nanti kabar-kabar ke sini aja, kita ngobrol-ngobrol di sini. Berat sih kalau udah ngomong mental tuh. Jujur udah ngomong mental, udah ngomong apa Ki? Nih, ini paling sederhana. Adit kan lagi ngurusin jurnal ya. Iya. Ribet nggak sih? Ya itu tuh kan menjadi apa namanya, mental dari mahasiswa kan, begitu dari dosennya ataupun nanti dari teman-teman satu kelompoknya kan. Betul. Kalau sekarang kan, kalau skripsi kan sendiri. Betul. Kalau jurnal tuh bisa Berkelompok sama ya? kelompok. Berapa orang biasanya? Maksimal tuh 3 orang. Maksimal 3 orang. 2 sampai 3 orang ya berarti. Iya. Kan kebayang tuh, Bapak di mana saya mau revisi? Bapak lagi mancing. Yang penting mancing dulu. Kan sampai ada kemarin di media sosial itu mahasiswa nge-spam WA dosen ya. Di spam sama dia. Dikirim pesan berantai Iya. terus menerus. Ada itu di Twitter. Maksudnya ya nggak salah sih. Satu sisi si murid, si mahasiswa itu memang butuh tanda tangan ya kan, Iya. butuh revisi dan lain-lain. Di sisi lain si dosen menghindar terus, entah karena apa. Emang kebayang sih itu HP ngehang nggak ya kira-kira ya? Sekali buka tuh waduh banyak Ribuan ya, itu kan dia pesan berantai itu kan dia nggak akan pernah selesai sebelum aktivasi programnya dimatiin gitu. Kocak sih. Kocak. Tapi emang lumayan menguras kesabaran ya di jurnal itu. Karena teamwork sih jatuhnya ya. Iya. Dan ada yang ngerasa kerja sendiri ataupun misalkan barang-barang ya kebanyakannya ini, jadi kan itu kan kita bisa melihat juga teman kita sifatnya seperti apa. Benar sih. Iya. Itu kita cari tahu tentang siapa teman kita dari situ, dari hal dari ujiannya, tes. Nah itu sekarang kan lagi nyusun dia sama jadi presma ya tuh. Iya. Sama jadi presma itu kan berarti ada fokus yang terbagi tuh. Ya betul. Nah itu cara nyikapinya gimana? Nah untuk saya pada periode kali ini ataupun kesempatan kali ini, sebenarnya saya itu belum ngambil jurnal, baru ngambil jurnal di semester ini. Harusnya jurnal itu di tahun kemarin ataupun semester kemarin. Jadi saya fokuskan dulu, ya udahlah, ini tanggung jawab yang saya ambil untuk menjadi ketua ataupun presma. Saya bukannya saya tidak mengutamakan kuliah, melainkan ada kendala lagi untuk di perkuliahan. Akhirnya saya fokus dulu untuk menjadi ketua BEM ataupun presma tersebut. Berarti pencalonan itu pas lagi tingkat 3 ya? Tingkat 3 itu tuh di dalam aturan minimal tingkat 3. Maksimal kali. Minimal. Minimal. Iya. Maksimal itu tidak ada. Nggak ada. Ya, semester 9, 10 itu boleh. Ya mungkin nanti tahun sekarang itu dirubah. Iya. Zaman demen. Karena emang lumayan nyiksa bro jadi ketua sebuah organisasi itu bro. Ya itu makanya cara ngebagi fokusnya kayak gimana. Iya. Jangankan ngomong-ngomong komunitas yang gede ya, di rumah aja kan yang keluarga cuma 4-5 orang doang kan. Gitu kan kadang-kadang kan. Udah pusing ngurusin skripsi. Belum tugas yang lain, Iya. belum kuliah kan, belum pacar. Gimana? Pacar masuk nggak? Nggak masuk ya? Nggak ya? Ya, mungkin itu sih saya bisa membagi waktunya. Mungkin saya lebih selesaikan dulu tanggung jawab saya sama di BEM. Saya belum bisa mengambil jurnal tersebut, baru ngambil sekarang karena kan kalau di masa-masa akhir kan enak tuh ngerjainnya, nggak terlalu padat juga. Dan biar tenang juga ya bahasanya, karena nggak terbaginya juga masih tetap aman gitu kan, jadinya fokusnya nggak kacau-kacau banget sih. Banyak sih kalau kita jadi presiden beneran sih. Berapa juta masyarakat yang Jadi 12.000 aja udah rugi. Aduh bener. Saya mah mendingan tidur sih. Mendingan saya memimpin mereka di mimpi sih. Karena pasti menguras emosi kan ya. Kalau bilang Itu pusing pasti- ya pusing Iya. pastinya. Pasti kan ya kalau saya pribadi ya saya ada di posisi Mas Adit nih. Pasti stres lah. Pasti. Ya udah mikirin
skripsian nggak terima kan kasarnya gitu kan. Belum nih tugas kagak tanda tangan Nah, lagi nih sama dosen itu. gitu ya. Ngejar dosennya juga belum, harus Karena ngurusin mahasiswa yang mana kita gak ketemu sama bapaknya siapa. Nah. Nah, selama menjabat jadi presma udah ada pengalaman berharga apa aja tuh yang berhubungan dengan eksternal? Yang berhubungan dengan eksternal ya itu kemarin salah satunya mengundang menteri itu, konon katanya saya nanya-nanya kepada pihak lembaga tuh seperti rektor dan wakil rektor seperti itu. Ini baru kali ini BEM yang bisa mengundang menteri. Biasanya Ya, itu biasa kampus. lembaga-lembaga. Ya, Ya. betul, betul. Ya, artinya kan relasi itu penting. Artinya relasi daripada mahasiswa juga itu dilihat oleh para petinggi kampus. Betul, betul, betul. Bukan hanya mereka aja yang bisa mengundang menteri itu. Toh kami juga bisa. berarti acara yang kemarin tuh emang dari BEM ya, bukan Iya. dari kampus. Jadi kampus tuh hanya menaungi, melindungi ya. Iya. Keren itu, keren. Emang susah soalnya kalau skala pejabat pemerintah tuh susah. Susahnya karena itu terlalu banyak jadwal mereka kan schedule udah terlalu penuh. Iya. Dan jarang juga kan mau menyempatkan untuk hadir di Benar. acara itu. Sampai kemarin menterinya bilang, wah baru kali ini saya diundang sama BEM katanya. Total berapa ribu peserta itu? Kalau itu kan ruangan terbatas, cuma 300 sampai 350. Juga kita kan itu Menteri Desa yang berhubungan dengan desa. Kita mengundang dinas-dinas desa sama FKKC Forum Kubu Kabupaten Cirebon. Kabupaten berarti. Iya, karena di kota kan kelurahan. Iya sih, iya benar sih. Mana ada, iya benar sih. Benar. Dia orang-orang tadi lembaga-lembaga desa juga kok bisa ngundang menteri. Iya kan itu susah, jujur tuh susah. Itu susah. Mereka aja yang ibaratnya struktural ya ibaratnya di daerah pun tidak bisa. Betul, betul. Birokrasinya kan memang susah, makanya memang mending ada keren sih. Keren. Ada BEM yang bisa ngundang tuh keren. Ya, alhamdulillah suatu pencapaian juga. Betul, betul. Toh kan tujuannya juga bukan buat diri sendiri ya, Iya. ya. Yang pertama buat kampus juga bisa Betul. menaikkan. Itu kan lebih ke menjembatani para pelaku desa-desa tadi Iya. ya, di desa-desa tadi. Jadi para pesertanya dari Ada dari mahasiswa sama ada dari yang tadi eksternal juga. Undangan-undangan tadi ya. Berarti 300 kurang lebih. Ya 350 itu padahal kalau kita kan isi pendaftaran di Google Form itu lebih, tapi kita udah tutup gitu. Oh. Ya. Berarti ngebludak ya jatuhnya. Iya. Kalau misal di auditorium kampus 1 itu bisa sampai 2000 kapasitasnya. Berarti mana di kampus? Kampus 4 kedokteran. Aduh, iya ya. Dan itu kan auditnya lumayan ya. Lumayan cukup lah Iya. buat 300 400. Ya, karena itu yang ngasih tanggal tuh dari mereka. Jadi kita mengikuti ya. Mengikuti aja. Juga PR juga nggak sih? Iya. Kan nggak lucu kita udah perkiraan tanggal 3 nih. Tahu pasti bisa tanggal 9 nih. Bulan depan lagi bisa gitu. Itu Lagi PR pas sih. salesnya tuh pas kocaknya pas Hamin berapa bukan Hamin lagi sih, udah pas hari H rondon itu dirubah semua. Sama Iya protokolnya kan. Dari mereka ataupun dari protokol Pak Menteri ya pengennya seperti ini. Ya udah kita mau tidak mau harus ikut. Benar. Karena ya mereka tamu ya gimana pun juga ya. Amin berapa jam berarti? Iya, malamnya. Pasti itu kan salah satu resiko ya. Resiko kalau ngomong sama pejabat struktural tuh pasti kan bermain dengan protokoler dan lain-lain. Iya. Wow. Jadi mau nggak mau ya kita harus ngikutin gitu. Nice, tapi itu kan bagus. Untuk skala Cirebon bisa ngundang. Nah untuk next ada schedule ngundang siapa? Nah untuk ke depan kan ini kita sudah berada di penghujung periode ya. Mungkin kita kegiatan-kegiatan yang sekiranya belum terlaksana kita laksanakan. Mungkin nanti minggu depan itu karena UGJ tadi ya yang saya sampaikan di awal, karena menuju ke tahap internasional, kita sedang mengadakan Olimpiade internasional. Oke. Dengan target peserta? Untuk target sih sebanyak-banyaknya. Ya baik itu 100 atau apa. Daerah Cirebon doang atau di luar? Di luar juga. Kebetulan kemarin juga sudah ada beberapa negara dari luar yang sudah mendaftar. Nah itu kan menjadi akreditasi itu mas, akreditasi universitas kan dibantu oleh perlombaan-perlombaan internasional.
Jadi katanya sekarang tuh perlombaan nasional tuh tidak dihitung untuk akreditasi tersebut. Oh, skala Oke. internasional berarti Iya. sekarang. Untuk mencapai akreditasi unggul. Hmm. Keren. Olimpiade apa? Olimpiade ada esai sama puisi. Oh, puisi. Ya, Sains berarti. iya. Mau ikut? Esainya tentang ekonomi ataupun tentang pembangunan dan lain sebagainya itu Bakal beda. mau ikut. Iya. Bakal mau ikut. Jadi Maaf, Pak. 10 Ekonomi sudut pandang seorang bapak, coy. Barangkali Saya- ya. Kasih kesempatan buat yang muda-muda dulu, Pak, biar jadi masuk. yang 10 besar tuh bakal apa namanya dipresentasikan hasil esainya. Tuh, siapa tahu bisa dadakan esai. jadi mahasiswa. Eh, Apa gimana? udah pernah. Ada pernah ya. Tapi Ya, saya juga emang saya juga sempat kuliah, tapi lolos. iya, Tidak itu lulus. lulus duluan. Lolos saya lebih tepat. Yang lain mau pada wisuda, saya mah ya wisuda. Itu kapan itu acara Olimpiade rencana? Minggu depan di Minggu depan? awal bulan Juli ya. Pelaksanaan di aula 1 apa di hotel Kalau apa? untuk pelaksanaan kan kita kalau dari luar ya itu sistemnya daring tuh. Jadi, Online semua. ya online. Sampai ke final lah bahasanya. Iya, Penyisihan dan lain-lain. karena kita melihat suatu budget anggaran Betul, juga. betul. Karena kan kita misal apa namanya kasihan gitu dari Kan baik misalkan lagi dari ya, Prancis walaupun Anda atau presidennya apa. tetap aja ya pengen Anda bukan Anda ya. Presiden tuh hanya Jawa Barat kan, Pak. Iya, Aduh, takut ada yang nge-cut di-cut gitu terus dibakar. Masukin TikTok. Nanti saya digoreng lagi. digoreng. Aduh. Menarik ya berarti ya. Berarti itu Olimpiade itu antar kampus ya berarti, antar universitas. Ya antar universitas tapi bisa membawa nama individunya. Jadi individu terus bawa nama universitas. Jadi misalkan dalam satu universitas bisa mendaftar 3 ataupun 5 juga itu Nggak jadi masalah. Kira itu emang per universitas gitu. Karena OSA Daftarnya itu sifatnya individu. Oh, individu. Ya. Berarti yang didaftarin individunya ya, Individu. Kalau dengan membawa nama. ya membawa kampus dan itu juga kan harus ada ibaratnya pembimbing lah, dosen pembimbing. Karena syarat untuk pendaftar juga tuh ada pembimbingnya. Ibaratnya ada surat rekomendasi dari kampusnya. Semoga aja dosen dia bukan dosen killer ya. Iya. Kan kebayang, Pak ambil rekomendasi, ntar sibuk mancing gitu. Siapa barangkali kan gitu, Mbak. Kan probabilitas pasti ada kan. Pak, ini saya minta rekomendasi buat ntar ya lagi mancing gitu. Sambil lagi begini. Teleponnya di sini lagi. Iya, ganggu aja. Nah, balik ke tadi masalah Presma. Di Presma itu kan pasti ada beberapa menteri-menteri ya dengan jobdesk masing-masing. Ada nggak yang terfokus ke perihal mentality manusianya, mahasiswa? Kalau untuk mental health ya ibaratnya itu tidak ada, tapi lebih ke sosial masyarakatnya. Jadi Sosial masyarakat. terjun ke masyarakat. Oke. Berarti memang belum terkerucutkan ke mental health, lebih ke isu sosial secara utuh ya. Karena kalau misalkan mental itu kan perlu banyak kementerian gitu. Betul. Iya. Cuman banyak divisi. masalah gini sih, kalau ini sudut pandang ya. Mahasiswa itu kan memang fase peralihan ya. Peralihan dari yang tadi lu cuma berangkat sekolah nggak mikirin apapun, ya kan, masuk ke fase lu memikirkan bentar tugas kuliah gimana, terus pengeluaran gua buat tugas kuliah gimana, belum sosialnya, belum teman-temannya dan lingkungan dan lain-lain. Itu kan pasti ada ini kan, pasti ada apa, gap tuh, pasti ada wah jadi gua capek banget ternyata nih. Iya. Akhirnya itu kan mental mereka kan drop. Habis mental mereka drop, akhirnya gini, peluang probabilitas mereka untuk mengalami mental health juga kan besar. Dan itu gue bilang, kebanyakan contoh gini deh, sangkatannya Adit deh, pasti pernah dengerin, gue mau pengen nikah aja, capek gue kuliah. Pernah ya? Apalagi yang cewek-cewek tuh. Ya memang cewek sih kebanyakannya gitu kan. Kenapa ya itu? Mau Karena dinikahin. secara mental mereka kaget gitu. Dan dari kenapa gue nanya ada penanganan mental health apa enggak, itu kan membantu kan, apalagi di Swagati kalau nggak salah kan, gue pernah berkenalan sama salah satu komunitas kalau nggak salah, Gerak Puan kalau nggak salah. Gerpuan Ya, Gerak Puan ya, itu aktif, itu ada di bawah BEM atau enggak, jadi itu tuh lembaga sendiri udah.
Beda lagi berarti beda memang di luar ya. di luar Tapi emang lingkupnya kampus. kampus. Itu salah satu KPS juga atau bukan? Nah, dulu tuh sebelum ada Satgas itu ada geraknya Gerpuan. Nah, setelah adanya apa namanya undang-undang ataupun peraturan dari Kemendikbud itu suruh buat Satgas PPKS, akhirnya dari Gerpuan pun ikut merumuskan Satgas tersebut. Tapi masih ada komunitasnya. Kalau nggak salah masih ada. Boleh lah next kita akan undang Kak Puan lah di sini. Yap. Kita ngobrol-ngobrol mengenai perempuan dan Iya. segala mentalitas Benar. dan kesehatan mentalnya maksud saya. Iya. Aduh. Kok kita udah ngomong manusia, udah ngomong remaja, mahasiswa dan mentalitas itu complicated banget gitu. Terlihat sederhana tapi complicated. Dan sudut pandang gue pribadi sih ya, gue lebih pengennya ayolah mental health itu bukan sesuatu yang bisa dibercandain, tapi nggak bisa dianggap enteng juga, nggak bisa didramatisasi juga. Gitu. Aduh, gue tuh galau, gue tuh capek, kenapa sih orang nggak ada ngertiin gue? Padahal gue bakal ngomong, nah lo nya kagak pernah ngomong, gimana kita tahu? Gitu. Itu kan cewek kan kadang-kadang gitu kan, kamu nggak peka. Gue selalu ngomong dengan lantang, gue bilang gini, bos, gue bukan Deddy Corbuzier yang bisa baca pikiran. Ya kan? Definisi peka versi itu sama versi gue tuh beda gitu. Aduh, ini terbejo aja ya. Semoga saya nggak dihujat sama para cewek. Amin. Takut di crop gue. Digoreng. Karena kesehatan mental kan baik aja. Apalagi Bapak Presiden kita kan punya plan ya di 2040 kan nggak salah apa 45? 2045 itu kan generasi emas ya. Ya. Itu kan berarti sumbangsi terbesar generasi muda nggak sih? Yang saat ini kalian menjadi mahasiswa, suatu saat nanti kan kalian sudah menjadi pembentuk generasi baru dong kurang lebihnya kan. Ada ini nggak? Ada apa ya bahasanya ya? Bentar gue ngasih kata dulu bentar. Gini deh, ada yang lu harapkan nggak sih dari perkembangan mental mahasiswa dan generasi Z sekarang tuh? Karena lu sebagai generasi Z nih, gue nanya gitu. Mungkin lebih ke harapan gua terkait apa namanya tadi gejala mental health tersebut, ada suatu wadah yang apa namanya membersamai untuk teman-teman baik itu mahasiswa ataupun yang lainnya ketika mempunyai masalah mental, itu ada ibaratnya ada tempat dia untuk mencurahkan, ada tempat buat dia Cari solusi. mencari solusi seperti itu. Mungkin itu sih harapan terbesar saya. Siapa tahu juga kedepannya kita bisa jadi kontributor ya Boy ya. Benar. Kita berkontribusi kan, kenapa? Kemaslahatan umat. Kebaikan bersama gitu. Aduh, harapan. Amin sih, semoga kedepannya banyak stakeholder yang merespon ya. Amin. Karena di sini pun gue pribadi pun sebagai terapis hipnoterapis pun gue membuka lebar-lebar gitu loh kesempatan untuk berkontribusi atau berkomunikasi dengan siapapun. Jadi kalau misalnya teman-teman nih ada teman-teman mahasiswa pelajar atau apapun yang merasa punya kendala mental dan ingin penyelesaiannya, bolehlah kita calling lah. Bolehlah, tinggalin jejak di bawah lah, kita calling gitu. Bisa main ke obrolan teras rumah kan. Betul, bisa lah kita ngobrol-ngobrol, sharing ngopi-ngopi ditemenin gorengan. Yo, ada sponsornya sih, belum ada sponsornya sih. Mudah-mudahan nanti. Amin. Ini baru disponsori oleh Ibu Nasi Kuning. Last nih Mas Adit, apa ya, ada pesan nggak, pesan untuk teman-teman mahasiswa dalam ranah hal apapun? Mungkin pesan saya untuk mahasiswa baik itu di manapun ya, baik itu di UGJ ataupun di luar sana, teman-teman ibaratnya terpengaruh oleh media sosial yang belum layak pembuktiannya itu benar apa tidak, itu teman-teman harus bisa menyaring terlebih dahulu, memfilter terlebih dahulu, karena teman-teman saya yakin teman-teman sudah dewasa gitu, teman-teman pasti sudah mempunyai jalan pikirannya masing-masing. Teman-teman bisa mengambil keputusan itu. Jadi jangan sampai kita bisa terpengaruhi oleh media.
karena media itu ada yang benar konkret dan ada juga yang Masih gamang. Iya. ataupun bisa dikatakan hoax juga. Hoax, iya, Ya, benar. seperti itu. Ya, nikmati proses kalian baik itu perkuliahan ataupun membagi waktu luang buat organisasi. Teman-teman bisa membagi waktunya, bisa membagi fokusnya, dan juga teman-teman untuk mengembangkan soft skill tersebut. Ya, guys, buat teman-teman tuh ingat lebih bisa memfilter, karena gue ingat satu kata bijak dari salah satu orang yang pernah gue. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Ya, yang membedakan kita dengan hewan lainnya adalah kita mempunyai pikiran yang bisa membentuk siapa kita ya. Karena pertanyaannya gini loh, kalau kita bisa membentuk sesuatu untuk kehidupan kita lebih baik, kenapa kita harus di leading oleh sesuatu yang malah hoax? Itu aja kan. Oke, selamat malam, nih gue Arya sama Bonjour. kita pamit. Bye. Bye. Gimana bro?